banyak orang tua secara tidak sengaja malah menjadikan anaknya jadi lemah dan tidak jujur. Kok bisa? Dengan satu buah kata-kata yang terdengar polos tapi sebenarnya berbahaya, yaitu kata-kata, "Nak, kamu tuh pintar." Kenapa kata-kata itu malah bisa membuat anak jadi lemah dan tidak jujur? Senang sekali ketemu sama Anda. Hendrik Ronald di sini. Bagaimana kabar Anda manusia-manusia tangguh? Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana caranya supaya bisa membantu mengabulkan mimpi Anda, juga mimpi anak-anak Anda supaya juga bisa mencapai financial freedom, oke? Dan hari ini kita pengen membahas sesuatu yang menarik ya. Saya pengen nanya dulu sama Anda, sebenarnya yang namanya IQ dan bakat itu apakah memang sudah dilahirkan sejak lahir sudah ada? Coba Anda renungkan. Yang namanya bakat, apakah sudah sejak lahir memang sudah ada? Jadi misalnya ketika anak lahir gitu ya, ceprot, wos, ini anak ini memang sudah berbakat main piano, misalnya. Ceprot, anak ini memang berbakat menyanyi, misalnya. Dan misalnya ceprot, IQ-nya langsung 160. Apakah memang seperti itu? Atau sebaliknya? Atau sebenarnya bakat itu bisa dilatih? Bagaimana menurut Anda? Saya pengen cerita sama Anda. Bakat pingpong, menurut Anda itu memang ada sejak lahir atau dilatih? Oke, bersama dengan bakat-bakat yang lainnya gitu ya. Ada satu buah jalan gitu ya, yang dimana jalan itu, sepanjang jalan itu tuh dipenuhi dengan anak-anak yang jago di juara pingpong, dan banyak di antara mereka menjadi juara-juara pingpong. Ada yang merupakan atlet olimpiade, ada atlet-atlet yang lain gitu ya, ada atlet Commonwealth, ada begitu banyak atlet yang ada di sana. Pertanyaan saya adalah, apakah mereka memang dilahirkan semuanya tiba-tiba gen pingpong, bakat pingpong tiba-tiba, prus, semuanya langsung kena ke mereka? Apakah bisa terjadi seperti itu? Ternyata gitu ya, kenapa di jalan tersebut ada begitu banyak ahli-ahli pingpong? Kenapa begitu banyak atlet-atlet pingpong yang benar-benar bisa sukses di sana? Karena setelah dipelajari, di sana tuh ada satu buah klub pingpong yang terbuka 24 jam satu hari. Jadi anak-anak bisa berlatih jam berapa saja, dan setiap anak boleh datang main. Dan mereka berlatih, mereka dapat teman main, mereka tambah lama tambah ahli, dan mereka mempunyai pelatih yang baik. Ternyata yang namanya bakat itu tuh bukan sekedar dilahirkan gitu ya. Malah lebih tepat lagi, bakat itu ternyata diasah, bakat itu ternyata dilatih, bakat itu ternyata datang dari mana? Datang dari 10.000 jam latihan keras. Tahu nggak, ada satu buah percobaan yang menarik sekali yang dilakukan terhadap berbagai ras anak di berbagai negara, di berbagai daerah, dan ini melibatkan ribuan anak. Percobaan ini dilakukan oleh Profesor Carol Dweck, PhD. Jadi dia memberikan tes kepada sekelompok anak. Dan anak-anak ini nih diberikan satu buah tes yang sama. Dan ketika sudah diberikan tes yang sama, bedanya cuma setelah selesai mereka melakukan tes, yang satu dibilangin bahwa, oh, kamu sudah bekerja keras. Yang kedua dibilangin, oh, kamu pintar. Ternyata dengan membedakan hasil itu aja, hasilnya bisa beda banget. Yang pertama tadi dibilang kamu kerja keras, yang kedua dibilang kamu pintar, gitu ya. Dari hasil percobaan ini sangat menarik sekali. Seperti saya bilang, tes ini dilakukan terhadap ribuan anak. Ternyata apa yang kita katakan kepada anak kita, ternyata itu bisa mempengaruhi hasil mereka langit dan bumi. Ketika kita mengatakan bahwa mereka pintar, kita memberikan satu buah mindset. Kita memberikan satu buah state, kondisi bahwa mereka memang sudah pintar. Bahwa apapun yang terjadi, mereka memang pintar. Mereka tidak perlu melakukan apa-apa, mereka sudah pasti pintar. Ketika mereka mendapatkan soal yang susah, ketika mereka mendapatkan kesulitan, mereka bukannya berjuang, mereka malah bingung dan akhirnya mereka menyerah. Dan seringkali anak-anak yang pintar ini malah cenderung mereka berbohong gitu. Mereka mendapatkan nilai-nilai yang jelek, walaupun sama-sama diberikan soal yang susah gitu ya. Ternyata kelompok yang dibilang kamu kerja keras, mereka lebih mau jujur sama orang tuanya ketika ditanya kamu dapat berapa, atau ketika ditanyain sama teman-teman yang lain gitu, sama kelompok yang baru, kamu dapat berapa. Ditemukan bahwa anak-anak yang dibilang bahwa kamu pintar, mereka lebih sering berbohong kepada teman-temannya. Kenapa? Karena mereka tidak ingin kehilangan predikat bahwa mereka pintar. Nah, itu yang menjadi berbahaya. Mungkin Anda pernah dengar namanya Mozart ya, Wolfgang Amadeus Mozart. Nah, Mozart ini adalah satu orang tokoh yang menarik. Mungkin Anda bilang bahwa, Pak, bagaimana dengan Mozart? Mozart itu sejak kecil beliau sudah perform di depan para ratu, para raja gitu ya, di depan para bangsawan. Sejak kecil beliau sudah bisa mengarang lagu dan luar biasa gitu ya. Beliau ketika membuatkan konser-konsernya, konser-konser luar biasa. Pertanyaannya adalah, apakah Mozart memang sudah sejak lahir tuh memang sudah punya bakat musik yang luar biasa? Ternyata tidak seperti itu. Ternyata Mozart tuh hanya mulai lebih dulu. Mozart tuh mempunyai seorang ayah. Dan ayahnya ini adalah seorang guru biola yang memang terkenal gitu ya.
boleh dibilang ini adalah salah satu guru nomor 1 yang di mana-mana ditakutin gitu sama murid-muridnya. Jadi sejak kecil beliau sudah diajarkan musik dan sudah diajarkan juga bagaimana cara mengarang musik. Pertanyaannya gitu ya, apakah sejak kecil karangannya memang sudah bagus? Enggak juga. Sebenarnya karangannya adalah karangan biasa saja. Karangan yang dimana karangan anak-anak. Cuma dia diberikan kesempatan untuk lebih banyak fail, untuk lebih banyak gagal gitu. Jadi kalau ditanya gitu, apakah Mozart sendiri adalah memang anak jenius yang berbakat? Enggak juga gitu. Dia sudah melewati 10.000 jamnya gitu loh. Jadi sebenarnya ada 2 jenis mindset. Ada yang pertama adalah fixed mindset, di mana yang namanya bakat atau IQ itu memang sudah tetap. Jumlah IQ seorang itu dari dilahirkan IQ-nya sekian gitu. Yang kedua ada yang namanya growth mindset. Yang namanya IQ itu bisa ditingkatkan. IQ sekarang sekian, IQ kemudian bisa naik. Tahu nggak Anda yang namanya IQ itu sebenarnya bisa naik turun gitu ya. Tergantung apakah sering dilatih atau tidak. Nah, jadi sekarang di keluarga kita gitu ya. Di keluarga kita harus bisa peka, apakah kita ini termasuk keluarga yang fixed mindset, yang cuma mengatakan bahwa memang sudah harusnya seperti ini, kamu memang sudah bakatnya seperti ini, udah kamu harusnya seperti ini aja gitu. Kalau misalnya ada keluarga yang merupakan fixed mindset, pasti di sana ada banyak larangan gitu ya. Bilang bahwa udah pokoknya kamu masuk ini aja, ini adalah yang paling bagus, ini adalah jalur yang paling baik gitu ya. Udah pokoknya kamu lulus dari SMA, kamu langsung kuliah, habis itu kamu langsung kerja, kamu kuliahnya misalnya ada ambil kedokteran aja atau misalnya ambil ini aja. Di situ jelas hanya ada satu mindset saja, mindset yang sudah fix bahwa hanya ini saja yang baik, hanya ini saja yang benar gitu. Tidak ada cara lain yang benar gitu. Saya juga sedih gitu ya ketika ada orang tua yang harus memaksakan anaknya gitu ya. Dan bahkan kadang-kadang ada orang tua yang mempunyai fixed mindset yang dimana anaknya selalu dibanding-bandingkan bahwa misalnya, oh kamu ini adalah anak yang pintar, kamu kurang pintar, tidak seperti kakakmu gitu ya. Terus-menerus bilang kamu tidak pintar seperti kakakmu, kakaknya dimanjakan, diberikan fasilitas sehingga kakaknya juga terjadi beban mental gitu ya. Nah itu bukanlah sebuah hal yang baik. Jadi terus apa yang harus kita lakukan? Hindari. Ini adalah nasihat saya ya. Hindari kata-kata seperti misalnya kamu pintar, kamu berbakat gitu ya. Enggak. Jangan meletakkan anak langsung menobatkan dia seperti itu. Jangan memberikan labelnya seperti itu. Dan ini saya praktekkan sendiri kepada anak-anak saya. Jadi sama anak-anak saya dulu saya bilang bahwa oh kamu pintar. Dan ternyata prestasinya cuma begitu-begitu aja. Dia ya sudah main game dan dia nggak peduli lagi. Kenapa dia nggak peduli? Karena dia nggak harus belajar. Dia tahu bahwa dengan main game pun dia bilang pintar kok. Dia nggak perlu melakukan apa-apapun. Dan sekarang saya mau mengubah. Mulai sekarang saya bilang bahwa, oh, kamu kerja keras ya. Dan sekarang mulai terjadi perbedaan yang dramatis sama anak saya. Dia mulai suka dengan belajar. Dia mulai menikmati proses belajar. Kembali kita ke cerita pertama tadi, kisah Matthew Syed. Kenapa ada satu kompleks di mana satu kompleks tersebut ada begitu banyak anak-anak yang menjadi juara pingpong? Kerja keras. Jangan sekali lagi ngomong bahwa kamu pintar, kamu berbakat gitu ya. Hindari kata-kata seperti itu. Kata-kata apa yang Anda pakai? Kata-kata yang Anda pakai adalah kata-kata yang menghargai prosesnya. Oh, kamu kerja keras ya. Oh, saya lihat kamu belajar. Oh, kamu belum menyerah. Bagus. Kamu sudah gagal. Tidak apa-apa. Bangun lagi gitu ya. Oh, kamu belum dapat nilai bagus. Tidak apa-apa. Puji usahanya. Oke? Puji usahanya, puji kerja kerasnya, jangan puji bakatnya. Jangan mengatakan bahwa dia pintar. Dan ketika Anda melakukan seperti ini, Anda akan mengubah hidup anak Anda. Anda tes sendiri, Anda cobain sendiri, jangan percaya sama saya. Anda coba sendiri, ngomong sama anak Anda, ngomong sama Anda orang yang Anda sayang. Kamu pekerja keras, oh papa habis kerja keras. Dan ini juga berlaku sama orang tua kok. Bilang, papa kerja keras, oh mama sudah masak, bagus, enak, kamu sudah seharian ini kamu belajar terus ya. Ini papa lihat kamu banyak belajar gitu. Ngomong, hargai usahanya. Oke? Nah, satu lagi yang pengen saya kasih tahu sama Anda adalah di masa depan gitu ya, satu skill yang paling perlu kita kasih adalah skill untuk cari duit gitu loh. Karena kenapa? Karena begitu banyak anak-anak ketika saya mencoba mencari sekolah gitu ya. Begitu banyak sekolah yang mengajarkan misalnya adalah IPA, IPS, Science, Bahasa Inggris, Matematika, dan lain-lain. Ketika saya tanya, ekskulnya ada apa aja? Dikasih tahu bahwa ekskulnya misalnya ada drama, ada nyanyi, musik gitu ya. Atau misalnya olahraga, misalnya seperti basket, volley, atau berenang, atau yang seperti itu gitu ya. Dan ini adalah satu hal yang unik sekali gitu loh. Jadi anak saya ini kalau nggak dijadikan seniman, jadikan atlet gitu ya. Kalau nggak, kalau misalnya disuruh ngejar nilai, ya berarti anak saya disuruh jadi karyawan. Padahal kalau misalnya gitu ya,
biaya sekolah 7 sampai 10 juta sebulan gitu ya, itu kurang lebih kemungkinan besar bapaknya, orang tuanya ya pengusaha gitu ya. Tapi kenapa anaknya nggak diajarkan bagaimana cara cari duit sejak kecil gitu loh. Sedangkan itu adalah satu buah proses belajar yang luar biasa panjang. Anda pun pasti mengakui sama saya bahwa tidak gampang untuk melatih anak bagaimana cara cari duit gitu. Bahkan bagi kita banyak orang tua pun nggak ngerti bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan duit lebih banyak, betul toh? Nah, oleh karena itu saya membuatkan satu buah video sama Anda gitu ya, dimana anak-anak sejak kecil kita latih bagaimana caranya cari duit supaya mereka mulai sensitif, supaya mereka mulai paham bahwa ketika mereka melakukan ini, ketika mereka bermanfaat untuk orang lain, mereka akan mendapatkan duit. Nah, ini saya buatin videonya, oke? Jadi ini saya cobain langsung dan saya senang anak-anak mulai mengerti sama duit. Mereka mulai tahu bahwa wow, ternyata cari duit itu tidak gampang, menghabiskannya begitu gampangnya. Anda nonton video yang ini pasti bermanfaat. Saya Hendrik Ronald, salam dahsyat buat Anda.